Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, selamat malam kepada Bapak dosen kita, yaitu Bapak Peri Hendrawan, beserta teman-teman semua mahasiswa Teknik Industri semester 5 Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi. Perkenalkan, nama saya Yusuf Somandri, perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang kesehatan kerja pada organisasi kerja. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari anggota kelompok 4. Yang pertama yaitu Mas Pur Handono, dan yang kedua yaitu Nendi, dan yang ketiga Nur Aini, dan yang terakhir yang keempat yaitu Wisnu. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan subbab materi yang akan kami sampaikan pada presentasi pada video kali ini. Yaitu ada 4 materi. Yang pertama, pengertian kesehatan kerja, dan yang kedua, dasar hukum kesehatan kerja, dan yang ketiga, objek dan fungsi pengawasan kesehatan kerja, dan yang keempat, ruang lingkup kesehatan kerja. Baiklah, berikutnya akan disampaikan materi oleh rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Pur Handono dari kelompok 4 menyajikan materi tentang kesehatan kerja. Kesehatan kerja menurut Joint Komite ILO WHO tahun 1995 adalah promosi dan pemeliharaan derajat yang setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental, dan sosial dari pekerja terhadap semua pekerjaan. Dalam hal ini meliputi pencegahan gangguan kesehatan pada pekerja yang disebabkan oleh kondisi kerjanya, pelindungan pekerja dari risiko akibat faktor-faktor yang mengganggu kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologisnya, dan sebagai kesimpulan penyesuaian pekerjaan pada manusia dan setiap manusia kepada pekerjaannya. Program kesehatan kerja merupakan suatu hal penting dan perlu diperhatikan oleh semua pihak, baik pengusaha dan pekerja, karena dengan adanya program kesehatan yang baik akan menguntungkan bagi karyawan secara materi, dan pengusaha akan lebih diuntungkan seperti karyawan jarang absen dan produktivitas yang meningkat. Sekian dari saya, dan untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Ya, selamat malam. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum kesehatan kerja. Kurang lebih ada 6. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 3 dan pasal 8. Yang kedua, Peraturan Menteri Pemburuhan Nomor 7 Tahun 1994 tentang syarat-syarat kesehatan, bersihan, serta penerangan tempat kerja. Yang ketiga, Permenaker Nomor 2 Tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan penyelenggaraan keselamatan kerja. Nomor 4, Permenaker Nomor 1 Tahun 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Nomor 5, Permenaker Nomor 3 Tahun 1983 tentang pelayanan kesehatan kerja, dan nomor 6, Permenaker Nomor 1 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dengan memanfaat lebih baik dari paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar dan sostek. Terima kasih dari saya, dan akan dilanjutkan ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nendi akan melanjutkan presentasi kelompok saya mengenai objek kesehatan kerja dan fungsi kesehatan kerja. Objek pengawasan kesehatan kerja ada 5, meliputi pelayanan kesehatan kerja, sarana, tenaga, dan organisasi.
2. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. 3. P3K personil kotak P3K dan isi kotak P3K. 4. Gizi kerja, kantin atau pengolahan makanan bagi tenaga kerja. 5. Yaitu ergonomi. Untuk fungsi kesehatan kerja, udah pasti kesehatan kerja itu sangat penting ya. Untuk orang yang bekerja, nggak mungkin kan lagi sakit kita kerja. Fungsi kesehatan kerja ada 6. 1. Agar setiap orang yang berada di lingkungan kerja harus dijamin sehat. 2. Untuk mencapai target produksi perusahaan. 3. Memberikan rasa aman, nyaman untuk setiap individu karyawan maupun antar karyawan. 4. Merupakan tindakan antisipatif dan proaktif dari perusahaan dalam upaya mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dalam masa pandemi saat ini, kesehatan kerja emang sangat maksudnya diperketat gitu. 5. Agar produksi perusahaan secara efisien karena tidak terganggu dengan karyawan yang sharing izin. 6. Agar menghasilkan produk perusahaan yang baik dan yang sesuai diharapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Nuraini akan melanjutkan presentasi tentang kesehatan kerja. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup kesehatan kerja, meliputi 6 bagian, yaitu yang pertama penyelenggara pelayanan kesehatan kerja, meliputi sarana dan prasarana, tenaga yaitu dokter perusahaan dan para medis perusahaan, dan juga ada organisasi yaitu pimpinan unit pelayanan kesehatan tenaga kerja. Yang kedua ada pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, ada di awal yaitu sebelum pekerja diterima melakukan pekerjaan, dan ada berkala yaitu 1 tahun sekali atau lebih, dan ada juga pemeriksaan khusus untuk pekerjaan dengan resiko tertentu, dan juga ada purna bakti yaitu 3 bulan sebelum masa pensiun. Yang nomor 3 ada pelaksanaan P3K yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan, dan yang keempat ada pelaksanaan gizi kerja, meliputi kantin, catering, dan pengelola makanan bagi tenaga kerja, pemeriksaan gizi dan makanan bagi tenaga kerja, dan pengelola dan petugas catering. Nomor 5 ada pelaksanaan syarat ergonomis, ada 2 yaitu prinsip ergonomi dan beban kerja. Prinsip ergonomi meliputi antropometri atau sikap tubuh, dan juga ada faktor manusia dalam ergonomi, ada efisiensi kerja, organisasi kerja, dan desain kerja. Rekan beban kerja yaitu mengangkat dan mengangkut barang atau pengendalian lingkungan kerja. Yang terakhir nomor 6 yaitu pelaksanaan pelaporan, yaitu pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan penyakit akibat kerja. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.